Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Di sini kami adalah kelompok 3 yang akan menjelaskan materi-materi yang sudah kami diskusikan, yaitu syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi advokat. Lalu kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Mirza Kurniawan, NIM 111, dan juga ada Mbak Anida Fikrotul Ulya, NIM 003, lalu ada Mbak Anggita Putri, NIM 013, dan juga Mas Akmal Toroihan dengan NIM 064. Syarat-syarat hak dan kewajiban menjadi advokat. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum, yang saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi advice hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, ia dapat melakukan secara pro deo ataupun atas dasar mendapatkan honorarium atau fee dari klien. Advokat harus berfungsi untuk melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara dan juga wajib memberikan bantuan hukum bagi orang yang kurang atau tidak mampu dalam beracara di pengadilan, baik itu di luar maupun dalam pengadilan. Dengan kata lain, advokat berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara yang tertera pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian syarat-syarat menjadi advokat yaitu sesuai ketentuan dari pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Syarat-syarat advokat antara lain: A. Berwarga negara Republik Indonesia, B. Bertempat tinggal di Indonesia, C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, F. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, G. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus di kantor advokat, dan yang terakhir H. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Hak istimewa advokat. Advokat memiliki hak istimewa yang dikenal dengan hak imunitas, yaitu hak advokat untuk tidak bisa digugat melalui jalur perdata maupun pidana saat melaksanakan tugasnya, yakni membela keperluan klien dalam proses persidangan di pengadilan dengan itikat baik sesuai diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat. Terdapat batasan tentang perlindungan hak imunitas advokat saat memberikan jasa hukum sebagai salah satu tugas profesinya menurut pasal 16 Undang-Undang Advokat, yaitu itikat baik. Menurut penjelasan pasal 16 hukum advokat adalah advokat dalam melaksanakan tugas-tugas profesi untuk mempertahankan kebutuhan klien sesuai dengan perundang-undangan demi keadilan. Itikat baik berarti advokat dalam memberikan layanan hukum harus selalu berpedoman dan tidak boleh menyimpang dari profesi advokat dan hukum positif. Hal ini disebabkan oleh standarisasi dan persyaratan advokat
advokat yang tinggi, karena dalam menjalankan profesi advokat, mereka langsung dengan penerapan undang-undang dan nilai-nilai etika. Dapat disimpulkan bahwa batasan hak imunitas advokat menurut putusan MK nomor 26/PUU 11/2013 khususnya saat memberi jasa hukum adalah ketika advokat memberikan jasa hukum dengan itikat baik, selalu berpedoman pada kaidah profesi advokat dan hukum positif untuk melindungi kepentingan kliennya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selama di luar pengadilan merupakan tahapan yang tak dapat dipisahkan dari proses peradilan. Kewajiban advokat dan organisasi advokat kepada masyarakat adalah menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu harus mempunyai integritas pribadi dan bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak memenuhi syarat-syarat sebagai advokat dan tidak layak lagi menjalankan profesi terhormat. Kewajiban advokat menurut UU nomor 18 tahun 2003 dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, dan latar belakang sosial dan budaya. Kedua, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu dan menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Selanjutnya, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang terakhir, wajib untuk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kewajiban advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. 1. Kewajiban untuk memenuhi kualifikasi. Kewajiban advokat adalah sebagaimana melaksanakan fungsi pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan yang diatur oleh negara adalah dipenuhi kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin terselenggaranya proses peradilan berdasarkan prinsip peradilan yang sederhana, murah, dan cepat. Di samping itu, negara perlu memastikan ketaatan para advokat terhadap ketentuan hukum acara di semua lingkungan peradilan yang ada. Dasar demikian perlunya kualifikasi bagi advokat adalah karakteristik utama dari profesi, yaitu adanya pengetahuan dan kemampuan yang mendalam. Tanpa adanya kualifikasi ini, maka perbedaan antara masyarakat umum dengan masyarakat profesi tertentu tidak akan dapat dilakukan. Karena itu, penting bagi negara untuk menetapkan perlunya kualifikasi standar bagi advokat. Yang selanjutnya dari beberapa kewajiban advokat dalam sistem peradilan di Indonesia. Yang kedua yaitu kewajiban untuk menghormati institusi dan proses peradilan. Ya, di sini ada dua hal yang melatar belakangi kewajiban tersebut. Yang pertama yaitu institusi dari proses peradilan tersebut harus memiliki kewibawaan yang memadai karena tugasnya yaitu untuk menyelesaikan sengketa. Institusi peradilan juga membutuhkan kewibawaan yang tinggi agar perintah-perintah atau putusannya pun dapat dihormati dan lebih mengikat juga. Yang kedua, kewajiban ini berakar dari tanggung jawab ideal profesi hukum sebagai bagian dari sistem peradilan.
Latar belakang ini mengarah pada tanggung jawab profesi yang dituangkan dalam kode etik bersama Komunikasi Advokat Indonesia yang secara mendasar mengatur bahwa advokat dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan juga keadilan. Yang ketiga yaitu ada kewajiban untuk menaati ketentuan hukum acara. Pedoman normatif yang harus selalu dipegang advokat dalam menjalankan profesinya yaitu hukum acara. Sebagai perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan fungsi dari setiap elemen peradilan agar ketentuan-ketentuan hukum material dapat ditegakkan, hukum acara layak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban advokat. Pelanggaran ketentuan hukum acara dapat juga berakibat luas bagi proses peradilan dan juga dapat mendatangkan konsekuensi yuridis bagi pihak-pihak yang terkait dengan jalannya peradilan. Di samping itu juga perlindungan kepentingan hukum klien, terdapat alasan yang menguatkan pentingnya ketaatan prosedur yang dibebankan kepada advokat. Apabila keberadaan advokat dipahami sebagai kebutuhan sistem peradilan akan fungsi yang mandiri, yang mampu menjaga objektivitas dan keseimbangan dari proses peradilan, bukan sebagai kebutuhan klien semata, maka kesalahan prosedur juga akan mengganggu proses peradilan secara keseluruhan. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon minta maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.